Terus belum puas itu diikatnya ditabok pakai tangan kanan kiri, masih dikonsep ya. Kalau nggak dipisah itu udah babak belur anaknya. Itu menurut keterangan dari anaknya sendiri. Anakku ya. Sungguh biadab anak santri berniat belanja di warung, namun diteriaki maling, diikat, kemudian dipukuli oleh Sungkono, terduga pelaku, mertua pemilik warung. Thomas, 14 tahun, murid santri pesantren Asyifa Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah, kini dirawat secara intensif di Rumah Sakit Islam Bandar Jaya, Kabupaten setempat. Kejadian itu diceritakan Heni Saputri, ibu Thomas, saat dijumpai di rumah sakit di mana kini santri itu sedang dirawat. Bermula, korban bersama adiknya mengendarai sepeda yang hendak membeli minuman gelas di warung milik Yulis yang tidak jauh dari pondok pesantren Asyifa tempat korban menimba ilmu. Di lokasi, korban sempat beberapa kali memanggil pemilik warung. Tidak lama Yulis keluar dari dalam rumahnya sembari menangis. Yulis bertanya kepada Thomas ingin apa, kemudian dijawab korban ingin membeli minuman. Sembari menjawab minuman yang dimaksud tidak ada, sontak Yulis memerintahkan korban untuk pergi. Setelah korban beranjak pergi mendekati sang adik yang menunggu di sepedanya, seketika itu juga kedua beradik itu diteriaki dengan teriakan maling. Serentak muncul Sungkono, mertua Yulis, dari dalam rumah yang sekaligus menjadi warung tersebut. Lantaran diteriaki mencuri, korban bersama adiknya langsung berlari, yang saat itu sang adik bisa lolos menggunakan sepeda dari kejaran Sungkono. Sementara Thomas berhasil tertangkap oleh Sungkono dan dipukuli, kemudian tangannya diikat selayaknya pencuri sungguhan. Pukulan masih terus dilayangkan bertubi-tubi, meski santri ini dalam keadaan diikat tangannya. Dibogem mentah oleh Sungkono di bagian pipi, bagian kepala belakang korban yang seketika itu langsung jatuh tersungkur. Dalam keadaan itu, Thomas masih sempat dibenturkan ke pagar tembok rumah secara membabi buta di depan warga yang sudah berkumpul, terang Heni, ibu korban. Tak selang lama, hadir Supriyanto, kepala dusun setempat, guna melerai dan melepaskan tali ikatan yang mengikat kedua tangan Thomas. Senada yang dikatakan Supriyanto Kadus 1 Madiun saat dikonfirmasi di kediamannya. Mulanya ia datang ke lokasi tempat kejadian itu lantaran dirinya diberitahukan Metriko warga setempat guna memberitahukan kejadian itu. Sementara Yoni, saksi lain saat dikonfirmasi di tempat yang sama, menuturkan dirinya mendengar pemilik warung mengatakan bahwa Thomas sedang ingin melakukan pencurian. Kendati demikian, menurut Yoni, sebagai salah seorang yang setempat hadir saat Thomas diikat, dirinya tidak melihat benda atau uang yang dicuri sebelumnya oleh Thomas. Akibat peristiwa tersebut, orang tua korban melaporkan Sulis dan Sungkono ke pihak kepolisian setempat dengan nomor LP_B_8/8/2023/SKKT/Polres Lampung Tengah/Polda Lampung guna diproses secara hukum. Kini diduga mengalami trauma mental dan fisik. Thomas, anak santri berusia 14 tahun itu tengah dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Sementara pihak sekolah dan Babi Kamtibmas tempat belum terkonfirmasi atas kejadian malang yang menimpa kedua anak kakak beradik itu. Kendati demikian, dari berbagai fakta dan sumber, kuat diduga atas pertanyaan mengapa Yuli saat ingin melayani Thomas sebagai pembeli di warungnya itu dalam keadaan menangis sebelum terjadinya peristiwa naas yang menimpa Thomas.
Pasalnya, menurut keterangan warga sekitar, suami Yulis jarang ada di rumah. Lantaran itukah Yulis dan Sungkono ada hubungan terlarang yang notabene keduanya adalah menantu dan mertua. Tim NNCTV Lampung Tengah melaporkan. Karena makin pondok ini keluar dengan adiknya beli minum. Nah, sudah beli minum, ternyata dia manggil tuh yang warung itu, dipanggil sampai 7 kali gak keluar tuh. Karena saya kan penasaran masuk ke dalam, tapi di posisi buka sendal nih. Kalau orang yang lihat kali kan gak mungkin buka sendal. Sendal masuk, mungkin lah mbak itu dilihat dengan posisi lagi nangis nih yang punya warung. Ternyata nanya lah mbak itu, kamu mau apa? Saya mau beli minum, udah pergi ke sana. Belum sempat pakai sendal sudah di teras itu diteriakin maling-maling. Dan itu keluarlah orang, langsung dari samping warungnya itu keluar, bapak-bapak langsung manggil anak saya, ditonjok pipi sampai sobek sebelah dalam itu, terus fatal itu yang di kepala. Bengkak sampai sekarang, keluhannya sampai hari itu sampai sekarang ya pusing, nggak sampai sekarang walaupun sudah injeksi juga masih pusing. Terus belum puas itu diikatnya ditabok pakai tangan kanan kiri, masih di konsep dia. Kalau nggak dipisah mungkin udah babak belur aja. Oh, dikembalikan ke pondok gitu loh. Kan memang saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Saya tahunya hari Sabtu. Anaknya bilang saya nggak masuk 2 hari karena pusing kepalanya. Kejadiannya kapan, hari apa? Hari Rabu tanggal 9. Kejadian hari Rabu, baru ketahuan hari Saya tahunya Sabtu. Karena sudah diviralkan sama mereka video-videonya kalau mengatakan anak saya itu maling. Oh. Jadi orang tua baru tahu setelah kejadian. Iya. Teman-teman anak saya paling harusnya mereka bawa ke polisi, terus ada buktinya. Tapi mana nyatanya? Tapi yang saya lihat anak saya seperti ini. Bapak yang pakai kaos singlet hitam namanya Sungkono. Ada di video yang diviralkan oleh mereka. Bilang, karena saya nggak tahu masa depan anak saya seperti apa, karena otak belakang yang fatal yang kena. Dokter bagiannya belum ketemu, baru sore ini mau visit. Kalau dari dokternya yang IGD bilangnya memang udah kelihatan bengkak-bengkak gitu. Badannya yang dari di aniaya kemarin sudah mulai bagian kepala ini udah bengkak. Jadi dampak dari itu juga dia sampai detik ini pusing belum berhenti walaupun sudah injeksi. Si Thomas ini sendiri sudah berapa hari di rumah sakit? Kalau di rumah sakit sudah 2 hari dari kejadian itu kan, karena soalnya saya baru tahu dari hari Sabtu. Awal ada warga yang datang ke rumah, katanya ada maling ketangkep di belakang. Terus saya datang, saya langsung nemuin korban anak itu tadi. Saya amankan dulu karena takut, karena banyak massa, jadi saya amankan anak itu dulu agar tidak terjadi pemukulan dan sebagainya. Jadi yang penting saya amankan anak itu dulu. Waktu saya amankan, saya ajak minggir duduk di teras tuh masih dalam keadaan terikat gitu. Tali tambang kan? Kalau yang ikat saya nggak tahu Pak siapa yang ikat. Waktu saya datang yang paling dekat ya Pak Sungkono itu. Dan kalau yang melakukan pemukulan dan pengikatan saya nggak tahu siapa orangnya. diikat ya? Nah, sudah diikat, saya amankan, saya ajak mikir. Ya kata Pak Sungkono itu ya katanya memaling gitu, diteriakin gitu. Kurang apa katanya buka selorohan apa gimana kata Pak Sungkono. Terus kan dijemput sama pengurus pondok itu Pak. Itu rumahnya Yulis, Pak Sungkono itu mertuanya. Ya saya datang udah
ramai orang, kalau siapa yang nangkap saya nggak tahu Pak. Kalau suaminya Mbak Yulis tuh kerja di PT, terus dia ya sama anaknya Mbak Yulis tuh sama. Kalau nggak pulang ke rumah lamanya saya nggak tahu Pak. Tulis. Ini Siapa? ini Kalau Pak Sungkono dari rumah Yulis, si Mbak Yulis sekitar 50-an meter lah. 50 meter. Pak Sungkono itu kerjanya di kontraktor di PSMI lah. Pas saya datang ke lokasi, masyarakat udah rame. Terus saya lihat anak itu yang terikat di samping pantai. Nah, kata si pemilik warung mau mengambil uang, tapi saya tidak melihat. Nggak melihat apa bang? Ya, nggak melihat uangnya. Nah, setelah itu pengurus pesantren datang, terus Pak Eko sama Pak Kadi datang. Nah, tinggallah di samping warung. Nah, ngobrol apa nggak tahu, saya cuma di samping itu. Habis itu saya pulang.